Kembali lagi di channel Fokuser Anime, membahas informasi paling jelas seputar anime. Kali ini kita akan kembali membahas tentang One Piece. Pembahasan kali ini tentang novel Robin. Beberapa informasi yang cukup menarik sih dari novel Robin One Piece Magazine bulan lalu kalau nggak salah. Tapi seperti biasa bagi teman-teman yang belum makan, maka silahkan makan terlebih dahulu. Atau makan sambil nonton pasti lebih mantap terasa lagi tentunya. Oke lah, langsung aja kita mulai videonya. Dalam informasi awal di novel ini dikatakan bahwa sebenarnya Nico Robin sangat benci melihat matahari terbenam. Karena itu mengingatkan dia dengan peristiwa kelam saat meninggalkan Ohara dulu. Di samping sunset tersebut, Robin melihat kampung halamannya hangus dibakar. Robin gak pernah beritahukan ini kepada Luffy dan kawan-kawan. Hanya Mimin dan teman-teman yang tahu. Ya, tepat ketika peristiwa ini terjadi, Nico Robin menangis dan tertawa seperti perkataan Saul kepadanya. Semua itu terjadi ketika matahari terbenam. Kenangan pahit pasti menghampirinya dan mengingatkannya kepada masa lalu yang sangat menyakitkan itu, di mana seluruh orang yang disayanginya mati. Ibunya dan para profesor Ohara yang telah dianggap sebagai keluarganya juga hilang tanpa jejak. Kemudian cerita novel mengalir ke time skip ketika Nico Robin berada di pasukan revolusi army. Di pasukan revolusi, Robin berbaur dengan sangat cepat. Dia diterima oleh semua kalangan dan dikatakan di sini bahwa beberapa pasukan revolusi baru menjadi rekannya juga. Lalu Koala bercerita tentang sebuah negeri dan kerajaan bernama Yukali yang sudah hancur ratusan tahun yang lalu. Sekarang kerajaan Yukali ini adalah tinggal nama. Tidak ada jejak sejarah yang tercatat dengan jelas. Semua itu harus digali dengan penuh usaha. Robin pun berusaha untuk mencari informasi lebih tentang kerajaan Yukali ini, sehingga ada sebuah informasi yang akhirnya ditemukan olehnya, yaitu tentang resep makanan dari kerajaan tersebut yang tertinggal. BTW, kalau kita berbicara tentang kerajaan yang hilang, kira-kira itu ulah siapa ya? Mimin sih berpikir kemungkinan itu ulah dari para war government, di mana kemungkinan kerajaan itu dianggap berbahaya atau menimbulkan ancaman bagi war government. Mungkin hal serupa terjadi mirip dengan Alabasta, di mana Alabasta sedang panik-paniknya nih. Kemungkinan war government telah melihat Alabasta sebagai negara yang mengancam, sehingga mungkin rajanya yaitu Cobra pun telah tewas dari beberapa informasi yang bergulir kemarin. So, nggak menutup kemungkinan bahwa war government ingin menghilangkan Alabasta dari sejarah. Tapi nggak semudah itu Verguso, karena Vivi akan bertindak. Seperti yang pernah Mimin buatkan teorinya di channel Ariana Oshoku, yang kemungkinan Vivi akan kembali bergabung dengan kru topi jerami dan mereka akan melawan war government bersama nanti. Oke, kita lanjutkan dulu cerita novel Robin Hood ini. Ada banyak hal yang terjadi selama Robin berada di Baltigo. Tapi sayang sekali Mimin udah nyari kesana kemari, informasi di Baltigo ini cukup minim didapatkan. Yang ada versi Jepangnya. Mungkin bagi teman-teman yang memiliki kemampuan Jepang bisa kontak ke emailnya Mimin. Nanti kalau ada job translator Jepang akan Mimin hubungi. Lalu 2 tahun pun telah berlalu di Baltigo. Ketika itu Robin ingin berpamitan kepada seluruh pasukan Revolution Army yang mau membimbingnya selama ini dan memberikan banyak pengetahuan baru kepadanya. Koala dan kawan-kawan memutuskan membuat jamuan makan bagi Robin sebelum meninggalkan Baltigo. Koala merupakan orang yang sangat dekat dengan Nico Robin. Ini terlihat ketika mereka bertemu di Dressrosa. Mereka seperti adik kakak yang sudah sangat merindukan. Robin juga turut membuat kue dengan resep yang berasal dari peradaban Yukali. Semua orang menikmatinya. Di sini kita tahu bahwa Nico Robin sebenarnya pintar memasak, tapi lebih tepatnya membuat kue sih. Namun berhubung di kru topi jerami ada koki yang kemampuannya berada di atas semua koki, so Robin gak bisa menyalurkan bakat terpendamnya itu. Dikatakan di sini dibutuhkan 2 minggu perjalanan dari Baltigo menuju Sabaody. Belum diketahui dengan jelas kenapa pulau Baltigo itu sulit ditemukan. Kemungkinan pulau itu tidak memiliki medan magnet sih. Tapi sekarang pulau itu telah dihancurkan oleh Kurohigetich. Nah, yang mengantarkan Robin ke Sabaody adalah Sabo. Gak jelas apakah Koala ikut atau cuma Sabo berdua. Kemungkinan kalau hanya dengan Sabo sih mungkin naik burung gagak si Karasu biar cepat dan lebih aman. Sebelum Robin meninggalkan Sabo, dia bertanya apakah dia ingin bertemu dengan Luffy di Sabaody. Tapi kata Sabo, gak dulu deh. Mungkin di sini Sabo pun merasa bersalah karena telah menghilang lama dari Luffy dan Ace, dan dia malah dianggap telah mati oleh mereka. Namun penyesalan terberatnya adalah ketika Luffy berjuang menyelamatkan Ace mati-matian dengan seluruh jiwa raganya. Sabo malah enak-enakan hilang ingatan. Ya sebenarnya bukan enak-enakan sih, udah nasib aja.
Ketika Sabo menolak ide Nico Robin itu, dia pun berpesan kepada Robin untuk menjaga Luffy dan jangan pernah membocorkan hubungan mereka kepadanya. Di sini Mimin agak kurang paham sih dengan ucapan Sabo yang jangan membocorkan hubungan mereka kepada Luffy. Hubungan siapa ya? Hubungan Robin dan pasukan revolusi atau gimana? Oke lah, karena nggak ada informasi tambahan, jadi mari kita menerka-nerka saja. Silakan rekan teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke, selanjutnya Mimin akan membahas tentang novel Perona. Di video selanjutnya nggak lama lagi. Bagi yang nunggu kelanjutan cerita The Boxer Part 2, harap bersabar. Masih proses. Stay at Focuser, stay update.